Energi literasi dari rumah. Perkenalkan, saya Golagong, penasehat Forum Taman Bacaan Masyarakat Indonesia, juga di penasehat Dewan Pembina Forum Lingkar Pena, pendiri Rumah Dunia. Dan inilah saya, Hari Buku Sedunia dan Hak Cipta Sedunia, 23 April 2020. Tadi saya nyari-nyari buku Shakespeare dan Don Quixote Miguel de Cervantes, tapi nggak ketemu di mana. Karena hari ini adalah hari kematian mereka. Ribuan tahun yang lalu, saya lupa tahunnya itu, di Spanyol ada satu hari disebutnya hari San Jorge, di mana di situ orang-orang tukar-tukaran mawar. Kemudian oleh penerbit di sekitar situ, Catalunya, Spanyol, kemudian mengadakan festival buku. Dan pada tahun 1923 nih, atas inisiatif dari orang Spanyol namanya Cleve Andreas, mereka kemudian memperingati hari itu 23 April sebagai Hari Buku karena menghormati tokoh penulis hebat, juga idola saya, Miguel de Cervantes, yang menulis buku Don Quixote. Jadi pada hari itulah kemudian disepakati Hari Buku Sedunia. Nah, kemudian UNESCO juga dengan penerbit dan perpustakaan, kemudian dengan para penulis, menetapkan pada tahun 1995, tepatnya 23 April 1995 di Paris, mereka menyelenggarakan Hari Buku Sedunia dan Hari Hak Cipta Sedunia. Jadi ternyata pada tanggal 23 April bukan cuma Miguel de Cervantes yang meninggal, tapi juga William Shakespeare dengan karyanya Romeo and Juliet. Di Indonesia, Forum Indonesia Membaca menyelenggarakan Hari Buku Sedunia. Win Muldian, Mbak Yati Kamil, Virgi, Sekar Camdi, Melvi, Ariful Amir, Firman Venayaksa, saya, dan semua komunitas di Indonesia, termasuk Rumah Dunia yang saya kelola dengan teman-teman, menyelenggarakan Hari Buku Sedunia. Kemudian mulai saat itulah di Indonesia dikenal Hari Buku Sedunia. Tahun 2005, Kemdikbud, Dirjen PAUD NIA dan PNFI membentuk Forum Taman Bacaan Masyarakat se-Indonesia. Periode pertama ketuanya Zulkarnain. Kalau saya periode kedua tahun 2010-2015, dan Firman Venayaksa sekarang 2015-2020. Pertanyaannya, kenapa Indonesia belum berhasil menjadi ibu kota buku sedunia? Tahun ini 2020 Kuala Lumpur, tahun kemarinnya lagi 2019 Sharjah India, tahun 2018 Yunani, tahun 2017 kota kecil di Afrika Barat namanya Conakry. Kapan Indonesia? Saya mengelola komunitas baca namanya Rumah Dunia. Sejak tahun 2012 rutin menyelenggarakan kegiatan Hari Buku Sedunia. Kegiatannya berupa pertunjukan seni, bedah dan peluncuran buku. Rekornya tahun 2017 sebanyak 64 buku diluncurkan. Dan rekor lagi sebetulnya Forum Taman Bacaan Masyarakat ketika Hari Literasi atau Hari Aksara Internasional di Palu tahun 2000 berapa ya? 2016 apa 2017 meluncurkan 100 buku. Nah, pertanyaannya, kenapa Indonesia masih juga belum terpilih sebagai ibu kota buku sedunia? Harus kita kaji. Kita pernah mendengar 1000 orang hanya 1 orang Indonesia yang membaca buku. Nah, bagaimana sih supaya bisa terpilih sebagai ibu kota buku sedunia? Memang menjadi paradoks.
ada forum taman bacaan masyarakat. Saya juga penasehat gerakan pemasyarakatan minat baca, atau koordinasinya dengan Perpusnas. Nah, kenapa? Apalagi PISA, Indonesia pernah urutan ke-61. Katanya kemampuan membacanya, kemampuan sainsnya, dan kemampuan matematikanya ranking sekitar 60 dari 61 negara, teratas dari Zimbabwe. Nah, UNESCO memiliki kriteria untuk kota buku sedunia itu. Katanya programnya harus melibatkan masyarakat. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai pegiat literasi atau sebagai relawan di Taman Bacaan Masyarakat? Saya dengan teman-teman di Rumah Dunia tidak pernah berhenti setiap tahun menerbitkan buku. Nih, buku paling anyar, saya dengan teman-teman di Rumah Dunia menggagas penulisan cerita pendek, kemudian jadi antologi cerpen, judulnya Peti Mayat Koruptor. Ini ada 58 penulis seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Diterbitkan oleh Gong Publishing. Februari kemarin terbit. Dan paling terbaru lagi, antologi 100 Pejalan. Jadi ada 100 aventurir, 100 traveler menuliskan puisi di sini. Penerbit Indi Jelajah Pustaka. Jadi saya juga ikut terlibat menulis puisi. Nah, bagaimana kita semua? Sudahkah 1 tahun 1 buku saja menulis? Saya Golagong, penasehat Forum Taman Bacaan Masyarakat Indonesia, penasehat Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca Indonesia, Dewan Pembina Forum Lingkar Pena. Semuanya organisasi penulis. Dan saya aktif sebagai relawan di komunitas literasi Rumah Dunia. Di hari yang berbahagia ini, 23 April 2020, Hari Buku Sedunia dan Hari Hak Cipta Sedunia, kita semua menggerakkan energi literasi dari rumah. Tidak perlu kita kalah dengan pandemi corona. Walaupun kita di rumah, kita tetap berkegiatan, terutama berkegiatan literasi, membaca dan menulis. Terima kasih sudah menonton Golagong TV. Tentang literasi, semua ada di sini.